Kilas balik Piala Dunia 1978 dan 1986. Gol tangan Tuhan, Argentina jadi juara. Kilas balik Piala Dunia 1986, Argentina champion dan gol tangan Tuhan. Sportstars.id. Kilas balik Piala Dunia 1986 menjadi kisah yang selalu dikenang publik hingga saat ini. Bagaimana tidak, Piala Dunia 1986 menjadi momen kedua bagi tim Tango dalam perolehan juara Piala Dunia. Kisah Piala Dunia 1986 masih menarik untuk dibahas menjelang berlangsungnya Piala Dunia 2022 yang akan dilaksanakan November mendatang. Piala Dunia selalu melahirkan idola baru hingga momen-momen yang tidak terduga. Meksiko menjadi tuan rumah untuk gelaran Piala Dunia edisi ke-13 kala itu. Setelah sebelumnya Kolombia yang akan mengemban amanah namun gagal lantaran kondisi ekonomi negara yang kurang stabil. Momen Piala Dunia 1986 ini dikenal dengan terciptanya insiden gol tangan Tuhan yang penuh kontroversial. Dilansir dari beberapa sumber, berikut Sportstars.id akan mengulas kilas balik Piala Dunia 1986. Piala Dunia 1986 digelar dengan Meksiko sebagai tuan rumah. Kala itu gelaran ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei hingga 29 Juni 1986 silam. Sebanyak 24 negara yang berasal dari 5 konfederasi ikut serta dalam ajang sepak bola paling bergengsi ini. 24 negara yang melaju ke babak final Piala Dunia 1986 ini berbagi ke dalam 6 grup dan masing-masing berisikan 4 negara. Negara yang bisa lolos ke babak 16 besar adalah mereka yang berhasil menjadi juara grup, runner-up grup, atau bahkan 3 tim terbaik. Grup A terdiri dari Argentina, Italia, Bulgaria, dan Korea Selatan. Grup B terdiri dari Meksiko, Paraguay, Belgia, dan Irak. Grup C terdiri dari Uni Soviet, Perancis, Hungaria, dan Kanada. Grup D terdiri dari Brazil, Spanyol, Irlandia Utara, dan Aljazair. Grup E terdiri dari Denmark, Jerman Barat, Uruguay, dan Skotlandia. Grup F terdiri dari Maroko, Inggris, Polandia, dan Portugal. Pada gelaran ini Argentina tampil api tak terbendung hingga akhirnya bisa menjadi champion Piala Dunia 1986. Hal ini berawal saat tim Tango berhasil menjadi juara grup A setelah melewati 2 kemenangan dengan 1 hasil imbang. Kala itu Argentina diperkuat pemain bintang seperti Diego Maradona, Daniel Passarella, Oscar Ruggeri, dan Jorge Valdano. Tak heran jika di penampilannya mendominasi pertandingan. Terbukti saat melakoni laga pertama di babak 16 besar melawan Uruguay, Argentina berhasil unggul. Gol tunggal milik Pedro Pascual yang berperan besar atas keunggulan Argentina pada laga ini. Argentina terus melaju ke babak perempat final, kala itu Diego Maradona dan kawan-kawan bertemu dengan skuad The Three Lions. Pertandingan berjalan tanpa ada perolehan dari kedua tim di babak pertama hingga di babak kedua Maradona mencetak gol pertama. Gol yang berhasil diciptakan Maradona ini menuai kontroversi hingga saat ini dikenal dengan istilah gol tangan Tuhan. Bagaimana tidak, gol tersebut tercipta menggunakan tangan ke gawang Inggris. Wasit asal Tunisia Ali Bonakar mengesahkan gol fenomenal dengan julusan gol tangan Tuhan milik Diego Maradona. Maradona mencetak gol menggunakan tangannya yang seharusnya menjadi sebuah pelanggaran. Tapi wasit berkata lain. Sehingga Argentina bisa menaklukkan Inggris dengan skor 2-1 hingga akhir pertandingan. 2 gol yang diciptakan Maradona kala itu dikenang hingga hari ini dan hal tersebut menjadi kunci Argentina untuk bisa melaju ke babak semifinal. Lagi-lagi Argentina menunjukkan tajinya. Terbukti mereka mengoyak gawang Belgia dengan 2 gol tanpa balas. Di semifinal lainnya Jerman Barat lolos untuk menjajal panggung final Piala Dunia 1986 untuk bertemu Argentina. Sekali lagi Argentina tampil makin api di babak final sebagai laga penutup Piala Dunia kala itu. Kemenangan 3-2 atas Jerman Barat lantas membuat Argentina otomatis menjadi kampion Piala Dunia 1986. 3 gol yang dihasilkan skuad Argentina di babak ini memang tidak ada sumbangan dari Maradona. Namun kiprahnya di Piala Dunia mendominasi kemenangan Argentina.
Dua pemain Argentina pun didaulat sebagai pemain terbaik dan pemain muda terbaik. Kala itu Diego Maradona pemegang gelar pemain terbaik Piala Dunia 1986, sedangkan Enzo Scaifo berhasil menjadi pemain muda terbaik Piala Dunia 1986. Demikian informasi mengenai kilas balik Piala Dunia 1986. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan para pembaca setia Sportstar.id. Kilas balik Piala Dunia 1978, memori gelar juara dunia pertama Argentina. Kilas balik Piala Dunia 1978 tentu akan membawa pada memori rezim pemerintahan di Argentina yang kontroversial kala itu. Negeri tersebut dikuasai sosok bernama Jorge Rafael Videla yang jadi diktator dan menghantui rakyatnya. Diketahui ada sekitar 30.000 orang dihilangkan selama periode 1976 hingga 1983. Sebagian besar dari mereka merupakan aktivis serikat pekerja. Namun uniknya di masa tersebut Argentina jadi tuan rumah Piala Dunia. George pun gembira karena ia membutuhkan momen perhelatan tersebut untuk membersihkan namanya, sehingga dia sangat menginginkan tim Tango untuk juara. Penasaran dengan kilas balik Piala Dunia 1978? Berikut informasinya telah Sportstar.id rangkum dari berbagai sumber. Kilas balik Piala Dunia 1978 kala itu digelar pada musim panas dari 1 Juni hingga 25 Juni. Sama seperti edisi sebelumnya, ajang tersebut diikuti 16 peserta yang terbagi menjadi 4 grup. Adapun pembagiannya yakni grup 1, Italia, Argentina, Prancis, Hongaria. Grup 2, Polandia, Jerman, Tunisia, Meksiko. Grup 3, Australia, Brazil, Spanyol, dan Swedia. Dan grup 4, Peru, Belanda, Skotlandia, serta Irak. Dalam mengarungi fase grup, Argentina sempat kalah oleh Italia yang mengakibatkan tim Tango finish sebagai runner-up grup. Pada fase grup kedua, Argentina harus bertemu dengan lawan yang tangguh yakni Brazil, Polandia, dan juga Peru. Pemain kunci Albi Celeste kala itu Osvaldo Ardiles dan juga Passarella dan Mario Kempes. Dari 3 laga di fase grup kedua, mereka hanya memperoleh 1 hasil imbang dengan Brazil, sisanya berhasil menang. Usai jadi juara grup, timnas Argentina harus menghadapi Belanda di partai puncak, namun kala itu Orange tidak diperkuat Johan Cruyff. Tim Tango sanggup lebih dulu unggul lewat gol Mario Kempes. Namun sanggup dibalaskan oleh Dick Naniga 8 menit sebelum waktu normal selesai. Hebatnya di babak extra time, Les Selection mampu menambah 2 gol yang mengunci kemenangan yaitu lewat Mario Kempes dan Daniel Bertoni. Demikian informasi mengenai kilas balik Piala Dunia 1978. Semoga dapat menambah wawasan bagi pembaca setia Sportstar.id. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.